Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang diskusi kelompok. Yang pertama ada deflasi dan inflasi, dan juga perilaku konsumtif dan ketergantungan impor. Kenalkan, nama saya Sarah Mulyani dengan NPM 3078 dan juga rekan saya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi adalah fenomena ekonomi yang berdampak besar pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Inflasi terjadi saat harga barang dan jasa meningkat, sementara deflasi adalah penurunan harga secara umum yang dapat memicu resesi. Elastisitas permintaan dan penawaran berperan dalam menentukan sejauh mana perubahan harga mempengaruhi konsumsi dan produksi. Nah, kita masuk kasus di Amerika Serikat yang menunjukkan bagaimana lonjakan harga bahan baku dan energi meningkatkan harga kebutuhan pokok, mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok yang berpenghasilan rendah. Barang dengan elastisitas rendah tetap dibeli meskipun mahal, sedangkan barang elastis mengalami penurunan permintaan. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah Amerika Serikat menerapkan kebijakan ekonomi seperti menaikkan suku bunga. Namun, kebijakan ini harus dikelola hati-hati agar tidak memicu deviasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman tentang inflasi, deflasi, dan elastisitas sangat penting dalam merancang kebijakan ekonomi yang efektif. Yang pertama, bagaimana sih inflasi dapat mempengaruhi elastisitas permintaan barang kebutuhan pokok seperti beras dan minyak? Apakah permintaan untuk barang-barang ini elastis atau inelastis? Pada umumnya, inflasi menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti beras dan minyak. Namun, permintaan untuk barang kebutuhan pokok seperti beras dan minyak relatif stabil karena sifatnya yang inelastis. Ini berarti perubahan harga pada barang tersebut tidak mempengaruhi banyaknya permintaan. Permintaan untuk barang kebutuhan pokok seperti beras dan minyak bersifat inelastis karena sifatnya sebagai kebutuhan dasar yang sulit digantikan dan banyak dikonsumsi meskipun harganya naik. Menurut ekonom, barang kebutuhan pokok primer umumnya inelastis karena intensitas kebutuhannya tinggi dan sulitnya mencari substitusi lain. Yang kedua, apa dampak inflasi terhadap sektor yang menghasilkan barang elastis dan inelastis? Nah, terhadap sektor barang elastis, sektor yang memproduksi barang elastis, misal barang mewah atau barang dengan banyak substitusi, akan terdampak lebih besar oleh inflasi. Karena harga naik, konsumen akan mengurangi pembelian barang-barang ini atau beralih ke alternatif yang lebih murah dan menyebabkan turunnya permintaan. Akibatnya, produsen barang elastis mungkin mengalami penurunan pendapatan dan harus menyesuaikan strategi harga atau produksi mereka. Dampak terhadap sektor barang inelastis. Sektor yang mempengaruhi barang inelastis seperti kebutuhan pokok minyak, beras, cenderung tidak terlalu terdampak karena permintaan terhadap barang-barang ini tuh tetap stabil meskipun harga naik. Namun, kenaikan harga yang signifikan bisa memperburuk daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, yang akhirnya dapat mengurangi konsumsi dalam jangka panjang. Yang ketiga,
Bagaimana pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi tanpa menurunkan daya beli masyarakat secara drastis? Dengan kebijakan moneter, itu dengan kenaikan suku bunga bertahap agar konsumsi melambat tanpa menghambat ekonomi. Terus operasi pasar terbuka dengan menjual obligasi untuk mengurangi uang yang beredar. Menjaga stabilitas nilai tukar agar harga barang impor tidak melonjak. Terus kebijakan fiskal mengurangi belanja yang tidak produktif tanpa memotong bantuan sosial. Terus memberikan subsidi tepat sasaran untuk bahan pokok agar harga tetap terjangkau. Terus menyesuaikan pajak bagi UMKM atau sektor penting untuk menekan biaya produksi. Saya di Zafirani dengan NPM 2420101088 akan menyampaikan pendapat saya terkait nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4 yaitu bagaimana elastisitas permintaan barang-barang kebutuhan pokok di Amerika Serikat akan mempengaruhi dampak inflasi terhadap konsumsi barang tersebut. Permintaan barang kebutuhan pokok di Amerika Serikat tetap tinggi meskipun harga naik akibat inflasi karena sifatnya yang elastis. Alfred Marshall dalam Principles of Economics menjelaskan bahwa barang kebutuhan pokok tidak mudah dikendalikan, sehingga perubahan harga tidak mempengaruhi permintaan. Namun, inflasi tetap berdampak, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang harus mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk kebutuhan pokok, mengorbankan konsumsi untuk barang lain. Studi Bureau of Labor Statistics Amerika Serikat saat inflasi 2022 menyebutkan bahwa meskipun konsumsi kebutuhan pokok tetap stabil, banyak orang beralih ke merek lebih murah atau membeli dalam jumlah sedikit. Ini membuktikan bahwa meskipun permintaan tidak drastis, pola konsumsi masyarakat tetap berubah akibat inflasi. Soal nomor 5 yaitu apakah kebijakan pemerintah seperti kenaikan suku bunga dapat efektif dalam menurunkan inflasi tanpa memperburuk daya beli masyarakat. Kenaikan suku bunga adalah salah satu cara efektif untuk menekan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, sebagaimana dijelaskan Milton Friedman dalam teori monetasi. Namun, kebijakan ini punya risiko besar, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada kredit. Data Federal Reserve menunjukkan bahwa meskipun inflasi Amerika Serikat berhasil turun dari 9% ke 3% pada 2022-2023, banyak orang kesulitan mendapatkan pinjaman rumah dan bisnis kecil mengalami hambatan dalam ekspansi. Ini membuktikan bahwa kebijakan ini bisa memperlambat ekonomi jika tidak diterapkan dengan hati-hati. Solusi yang lebih seimbang bukan hanya menaikkan suku bunga, tetapi juga mengombinasikannya dengan kebijakan lain seperti subsidi bagi kelompok rentan atau insentif bagi sektor produktif agar daya beli masyarakat tidak turun drastis. Soal nomor 6 yaitu bagaimana pengaruh inflasi terhadap sektor industri yang menghasilkan barang-barang elastis seperti barang mewah dan barang substitusi. Inflasi berdampak besar pada industri barang elastis seperti barang mewah dan substitusi. Ketika harga naik dan daya beli turun, konsumen cenderung menunda pembelian barang yang tidak mendesak. Harvard Business Review mencatat bahwa selama inflasi tinggi, permintaan barang mewah turun hingga 20%. Sedangkan produk substitusi seperti merek generik justru meningkat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih produk yang lebih murah daripada mengurangi konsumsi sepenuhnya. Dampaknya tidak hanya pada konsumen, tetapi juga pada industri. McKinsey & Company melaporkan bahwa inflasi 2023 menyebabkan banyak produsen otomotif dan elektronik mengalami penurunan penjualan, yang berujung pada pengurangan produksi dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jika inflasi terus berlanjut tanpa kebijakan yang tepat, bukan hanya daya beli masyarakat yang berdampak, tetapi juga stabilitas tenaga kerja dan juga sektor industri secara keseluruhan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Andin Mustafa dengan NPM 2420103114. Akan melanjutkan nomor 7. Apakah deflasi lebih menguntungkan untuk barang-barang yang elastis atau inelastis? Deflasi ini cenderung lebih menguntungkan bagi barang-barang inelastis. Barang-barang inelastis adalah barang yang permintaannya tidak banyak berubah oleh perubahan harga, seperti makanan pokok dan obat-obatan.
Ketika harga barang-barang ini turun, konsumen cenderung tetap membelinya meskipun daya beli barang menurun. Sebaliknya, barang-barang elastis seperti elektronik atau barang-barang mewah mungkin tidak mengalami peningkatan permintaan yang sama saat harga turun. Karena konsumen itu cenderung menunda pembelian barang-barang tersebut dan mereka merasa tidak yakin tentang ekonominya mereka. Yang pertanyaan nomor 8 itu, bagaimana deflasi mempengaruhi produsen yang menghasilkan barang-barang elastis dibandingkan dengan produsen barang inelastis. Jadi produsen barang elastis biasanya lebih terpengaruh oleh deflasi dibandingkan dengan produsen barang inelastis. Nah, jadi ketika harga barang elastis itu turun, produsen mungkin mengalami penurunan pendapatan yang signifikan karena konsumen menunda pembelian. Hal ini dapat memaksa produsen untuk mengurangi kapasitas produksi atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, produsen barang inelastis mungkin dapat mempertahankan tingkat produksi mereka meskipun harga turun karena permintaan untuk produk mereka tetap stabil. Nah, untuk pertanyaan nomor 9, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghindari resesi akibat deflasi, terutama dalam sektor-sektor yang memproduksi barang elastis? Nah, jadi pemerintah itu dapat mengambil beberapa langkah untuk menghindari resesi akibat deflasi. Yang pertama itu stimulus fiskal. Nah, jadi stimulus fiskal itu meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk proyek infrastruktur dan program sosial yang dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong konsumsi. Yang kedua itu kebijakan moneter yang longgar. Nah, jadi bank sentral itu maksudnya kebijakan moneter longgar itu bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Nah, jadi kebijakan ini tuh juga mencakup pelonggaran kuantitatif untuk meningkatkan likuiditas di pasar. Yang selanjutnya itu dukungan untuk sektor tertentu seperti yaitu menyediakan bantuan langsung atau insentif pajak bagi produsen barang elastis dapat membantu mereka bertahan dalam kondisi deflasi. Nah, yang keempat itu promosi konsumen. Kampanye untuk mendorong, yaitu kampanye seperti promosi konsumen itu seperti kampanye untuk mendorong belanja konsumen itu dapat membantu meningkatkan permintaan, terutama untuk barang-barang elastis. Nah, dengan langkah-langkah tadi itu, pemerintah itu dapat berusaha menjaga pertumbuhan ekonomi dan mencegah dampak negatif dari deflasi pada sektor-sektor yang rentan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Adinda dengan NPM 24.010391. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait pertemuan 6 yang sudah didiskusikan dengan kelompok saya. Pertanyaan nomor 10, apakah deflasi selalu menguntungkan bagi sektor barang yang elastis? Jawabannya tidak. Karena meskipun harga itu turun, permintaannya tidak selalu meningkat karena faktor ketidakpastian ekonomi. Barang elastis seperti pakaian atau elektronik itu tuh biasanya mengalami peningkatan permintaan saat harga itu turun. Namun, dalam kondisi deflasi, konsumen cenderung menunda pembelian karena berharap harganya itu akan semakin turun. Akibatnya, produsen mengalami penurunan pendapatan yang bisa memicu pengurangan produksi, PHK, atau memperburuk deflasi. Pertanyaan nomor 11 adalah bagaimana produsen barang-barang inelastis dapat bertahan dalam kondisi deflasi dibandingkan dengan produsen barang elastis. Untuk produsen barang inelastis sendiri itu mereka lebih mampu bertahan dalam kondisi deflasi karena permintaan terhadap kebutuhan barang pokok itu tidak banyak berubah meskipun harganya turun. Namun, mereka tetap menghadapi tantangan seperti margin keuntungannya lebih kecil dan tekanan untuk menurunkan biaya produksi.
Untuk bertahan, produsen dapat meningkatkan efisiensi produksi atau mencari strategi diferensiasi agar tetap kompetitif. Terus produsen barang elastis itu mereka lebih rentan terhadap deflasi karena harga yang terus turun dapat menyebabkan konsumen menunda pembelian dengan harapan harga akan semakin rendah. Hal ini tuh bisa memperburuk bisnis permintaan. Untuk bertahan, produsen barang elastis mungkin perlu menyesuaikan strategi pemasaran seperti menawarkan diskon jangka pendek atau menambah nilai produk dengan fitur tambahan untuk menarik pembeli. Perkenalkan, nama saya Virginita Vito Ananda dengan NPM 24201031000. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 12. Jadi, pemerintah Jepang itu bisa mengatasi deflasi dan mencegah resesi dengan berbagai cara. Yang pertama itu dengan menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih mudah meminjam uang untuk investasi dan belanja. Yang kedua itu dengan memberikan subsidi dan insentif untuk membantu rumah tangga serta bisnis sehingga daya beli masyarakat itu dapat meningkat. Yang ketiga itu dengan mendorong kenaikan upah agar masyarakat itu punya lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Nah, selanjutnya yang keempat itu dapat dengan meningkatkan investasi infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, perilaku konsumtif dan ketergantungan impor. Konsumsi berlebihan dan preferensi terhadap produk impor dipengaruhi oleh globalisasi dan media meningkatkan impor dan menghambat industri lokal. Diperlukan inovasi produk lokal, edukasi dokumen, dan dukungan UMKM.